Oke, halo guys, kembali lagi dengan saya Bang Dark. Di sini kita akan membahas tentang tier list hero infantry di game Doomzilla Survival di bulan Mei 2025. Di sini kita akan membuat tier list hero infantry ya. Untuk kalian yang baru main game Doomzilla Survival, coba lihat ini untuk gak bingung pilih hero nya apa. Oke, kita lanjut. Di sini saya urutkan dari yang paling kiri sampai yang paling kanan ya guys. Di sini kita mulai dari hero apa ini? Hero cewek ini. Ntar kita lihat dulu cuy. Gimana ya hero nya nih? Ntar Bang Dak cari dulu. Di sini namanya hero nya Island Fall, dan di sini skillnya itu skill utama itu memberikan faktor damage langsung 14.000 dan faktor damage bonus 2.400. Jika maksimalnya itu skill satunya itu 14.000 ya, 14.000 dan faktor damage bonusnya itu 8.000. Jadi itu lumayan tinggi ya cuy untuk kelas hero infa. Dan di sini juga lumayan meningkatkan attack squad infantry sebanyak 6% dan maksimal 20%. Serangan dasar berpeluang 20% untuk memberikan damage tambahan faktor damage 450 dan maksimal itu 1.500. Efek ini bisa aktif hingga 1 kali setiap 3 detik kalau target sedang diapit. Faktor damage meningkat menjadi 750 dan maxnya itu menjadi 2.500. Jadi ini lumayan ya cuy buat kalian yang kaum mending itu guys. Nah, kayak Bang Dark di sini ini lumayan, tapi Bang Dark masih fokus ke hero adult di sini. Kita ke skill 3-nya di sini. Peningkatan damage squad infantry maksimal sampai 10%, peningkatan damage serangan dasar sampai 20%, dan pengurangan damage counter yang diterima maksimal 10%. Untuk skill keempatnya ini ya, attack infantry squadmu meningkat 10,5% dan kecepatan gerak meningkat 6%. Jadi yang peningkatan attack squad infantry ini maxnya ini 35% dan kecepatan gerak squad infantry ini itu menjadi 20%. Ingat ya cuy, kalau ada tanda-tanda itu squad infantry itu cuman squad infantry. Kalau kalian kok seumpama di squadnya itu ada troops, rider, ranks, dan mobil, itu gak berfungsi ya cuy, harus infantry semua hero nya. Kita coba lihat awakenya ya. Memberikan damage ke target faktor damage 1.400. Ini yang sebelum awaken, dan ketika ukuran squad kamu lebih dari 50% memberikan damage faktor damage 8.000 ke hingga 2 target lain di sekitarnya. Kalau awakennya itu memberikan damage target faktor 1.400 14.500 dan memberikan damage faktor 8.500 ke maksimal 2 target lainnya. Oh, jadi ini yang 50% ini dihilangin ini yang, dan ketika ukuran squad kamu lebih dari 50% tuh dihilangin, dan skill dan faktor damage-nya itu dapat bonus tambahan 500 yang sebelumnya 14.000 sekarang menjadi 14.500, dan memberikan damage faktor per 8.500 yang sebelumnya itu 8.000 menjadi 8.500, menambah 500 cuy. Lumayan ini cuy buat kalian nih, attack-nya bagus, defense-nya itu bisa lah, lumayan, tapi gak bagus-bagus banget kalau defense-nya. Ini hero nya bisa didapatkan dari skin ralet di saat event All Star Next hero infantry cuy. Oke, kita lanjut ke hero berikutnya.
Jadi hero cewek ini saya Bang Dark taruh di A ya, atau taruh di S ya, gimana nih yang enak? Taruh di A ya. Terus selanjutnya ini ada hero hero legendary Jaden di sini. Di sini saya Bang Dark sarankan itu hero ini kan hero tipe tipe attack sama zombie. Di sini Bang Dark kasih ke C karena ini tidak bisa di field battle dan di arena-arena lain cuy. Dan hero ini hanya Bang Dar sarankan untuk hunting zombie aja ya, gak disarankan untuk yang lain-lain karena hero itu tidak memiliki damage yang cukup besar dan skill-skillnya itu mengarah ke zombie. Tidak disarankan untuk digunakan untuk pertempuran, field battle dan lain-lain itu. Oke, kita lanjut ke hero selanjutnya. Di sini ada hero Bodala ya. Di sini nih ada hero Bodala. Di sini hero Bodala itu bentar oke. Di sini hero Bodala itu mana? Mana nih cuy hero Bodala ini? Nah, ini hero Bodala. Di sini hero Bodala itu memiliki hero tipe infantry dan skill. Hero Bodala ini memiliki faktor shield, mendapatkan shield selama 3 detik. Faktor shieldnya itu 3300, kalau maksimalnya itu mendapatkan 10.800 shield selama 3 detik. Saat shield Bodala hilang memberi sisa 50% nilai shield sebagai true damage hingga ke 2 musuh di sekitar, memberikan sedikitnya 15% nilai shield max sebagai damage ini tak akan berpengaruh ke defense musuh lainnya. Itu lumayan cuy, ini hero nya buat kayak TB di belakangnya, terus kasih hero infa yang damage cuy. Dan skill 2 nya itu saat tak digarisun tingkat defense infantry squad sebesar 10%, HP sebesar 4% dan travel speed sebesar 7%. Jadi hero ini memiliki defense yang oke, HP yang oke, dan kecepatan gerak yang oke juga cuy. Yang skill ketiganya itu counter attack, menghilangkan 3 rage dari musuh dan berpeluang 20% memberi damage tambahan kepada musuh. Pengurangan ragenya maksimal sampai 9 ya, dan faktor damage langsungnya itu maksimal sampai 1960. Kita lanjut ke skill 4 nya, attack infantry squad meningkat 11% saat shield aktif, mengurangi 2,5% damage yang diterima. Jadi kalau skill utama ini aktif, skill keempatnya ini aktif, attack infantry squad meningkat 11% saat shield aktif, mengurangi 2,5% damage yang diterima. Squad infantry yang peningkatan attack squad infantry itu maksimal sampai 30% dan pengurangan damage yang diterima itu sampai 6,5%. Coba kita kalau awaken ya cuy, ini peningkatan skill gaining enlightenment. Setelah awaken mendapatkan shield selama 3 detik, faktor shield 12.500. Saat shield Bodala hilang memberikan sisa 50% nilai hingga ketiga squad musuh sekitarnya, memberikan sedikit 15 nilai persen max sebagai damage. Damage ini tak akan terpengaruh oleh def musuh lainnya. Oke, di sini yang berubah itu faktor shieldnya ya cuy. Yang utamanya itu maksimal 10.800, sekarang menjadi berapa? 12.500. Dan yang ini kan
memberikan sisa 50% nilai seal sebagai true damage hingga ketiga musuh di sekitar. Kalau yang belum awaken itu kedua musuh sekitar ya cuy. Bodala ini cocok untuk hero defense kayak gitu di field battle. Di belakangnya itu asistennya kasih hero damage itu cuy, bagus itu. Oke, kita lanjut ke hero berikutnya. Bodala ini saya bangdar ke kasih ke tier A ya cuy, karena lumayan bagus itu hero nya menurut bangdar. Dan hero selanjutnya ini ada Stella. Stella ini hero apa ya, hero infantry. Cara dapetinnya itu di top commander di event All Star Night itu. Kita akan review apa hero Stella. Di sini hero Stella itu, ntar bangdar cari. Nah, ini Stella. Stella itu hero legendary infantry tier S, memiliki skill squad infantry dan skill siege juga punya. Nah, jadi skillnya ini bangdar ini menurut bangdar ini bagus banget cuy. Di sini membutuhkan rage 1000, memberikan damage target faktor damage itu 4100, maksimal itu 13500, lumayan tuh cuy. Dan meningkatkan damage countermu sebesar 7% selama 3 detik. Damage counter maksimal di 22,5% ya cuy. Jika melakukan rally, damage counter meningkat menjadi 9%, maksimal itu 29%. Tuh, gede nih cuy damage counternya. Terus meningkatkan attack infantry squad sebesar 10%. Counter attack berpeluang 30%, memberikan satu tumpukan war wheel pada diri sendiri hingga 2 tumpukan per detik. Efek ini bisa ditumpuk hingga 10 kali. Setiap tumpukan war ini mengurangi damage serangan dasar yang diterima sebesar 1%. Peningkatan attack squad infantry itu maksimal 32%, dan kurangi damage yang diterima dari serangan dasar itu sebanyak 4%. Kita lanjut ke skill 3 nya. Selama rally, tingkatkan HP infantry squad sebesar 8% dan damage counter squad sebesar 7,5%. Maksimal peningkatan HP infanterinya itu sampai 26%, dan peningkatan damage counter itu sampai 24%. Nah, jadi skill 3 nya ini gak bisa digunain ke fail battle ya. Di sini cuman bisa digunain skill 3 nya itu di saat kondisi kalian sedang rally. Kita lanjut ke skill 4 nya. Kita memiliki 10 atau lebih tumpukan war wheel, membersihkan semua tumpukan war wheel dan memberikan damage ke target musuh. Faktor damage 3400. Bila ukuran squad sendiri kurang dari 50%, damage meningkat dengan tambahan sebesar 20%. Wah, jadi kalau kalian tuh squad kalian itu HP-nya tuh di bawah 50% tuh, damage kalian tuh meningkat dengan tambahan sebesar 20%. Faktor damage-nya itu 11.200. Yang di sini yang faktor damage. Kalau awakennya itu mendapatkan skill baru ya cuy, meningkatkan damage counter sebesar 20% saat tumpukan war wheel habis, berpeluang 20% untuk segera raih tumpukan 2 war wheel lagi. Jika melakukan rally, peluangnya meningkat menjadi 40%. Ya, Stella ini bisa digunain ke rally, bisa digunain ke field battle. Jadi kalian itu cukup bagus untuk memilih hero ini kalau kalian kadang jadi rally leader sama pengen field battle juga. Hero Stella ini pilihan yang bagus coy. Hero Stella tier S. Cara dapetnya itu di All Star Night, di commander itu, di top commander. Kalian minimal harus masuk 30 besar untuk summon hero nya agar mendapatkan 10 fragmen hero Stella. Nah, jadi kita lanjut ke sini. Jadi bangdar itu taruh Stella itu sekarang
Bang Dark taruh Stella itu di tier S karena Stella itu sangat bagus dan bisa digunakan di dua tipe, rally dan field battle. Kita lanjut ke Marco Eri. Marco Eri ini kemarin rilisnya itu waktu lalu, berapa bulan yang lalu dah itu hero lumayan bagus tuh, tapi Bang Dark gak saranin untuk kalian yang player F2P mending kayak Bang Dark ini, karena itu satu fragmennya itu di upgrade tuh pakai 2 fragmen. Coba Bang Dark jelasin sedikitnya, jelasin secara singkat itu hero Marco dan Eri. As long as someone is still listening. Nah, hero Marco dan Eri, counter gak punya salah hero nya, ada di akun yang lain. Oke, gak apa-apa. Di sini hero nya itu gimana ya, Kak Bang Dark contohin ke hero adut. Nah, kalau hero adut ini kan butuh satu fragmen, ini satu fragmen legendary dijadikan satu fragmen adut. Tapi kalau hero Marco dan Eri itu butuhnya 2 fragmen legendary, dua fragmen hero legendary untuk mendapatkan satu fragmen Marco dan Eri. Jadi itu kayak lumayan gimana ya, kayak gak direkomendasikan sama Bang Dark, meski hero-nya tuh biasa-biasa aja sih, nggak terlalu OP banget. Bang Dark gak saranin buat player mending F2P tuh, tapi kalau kalian spender is oke lah, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke hero selanjutnya. Marco dan Eri ini Bang Dark taruh di tier B, ya taruh di tier B. Lanjut ke hero Riven. Ya Bang, kita lanjut ke hero Riven. Hero Riven ini kalian itu gimana ya, hero Riven tuh ada di tengah-tengah lah, buat di field battle oke, buat di coba kita langsung review hero nya aja dah. Mana ya hero Riven? Nah, di sini ya ranks dibutuhkan tuh 1000 ya, memberikan damage ke setiap target setiap detik itu selama 4 detik. Faktor damage nya itu 1200, maksimal tuh 3900. Jadi ini skill satunya ini tipenya tuh tipe DPS ya, damage per second selama 4 detik. Jadi kaliin aja 3900 dikali 4 detik itu berapa, kita kaliin ya 4000, 8000, 12 dapat 11.600 damage dan peningkatan defense 10%, maksimal 32%. Jika sedang Garrison tingkatkan 10% defense sekuat selama 3 detik. Jadi ini skill satunya Riven ini yang peningkatan defense itu hanya bisa digunakan di saat Garrison. Pokoknya intinya ya, hero Riven ini damage-nya lumayan, faktor shield-nya lumayan, dan HP-nya itu lumayan gitu. Jadi 3 itu lumayan, kayak damage, sudah itu shield, sudah itu defense-nya itu 50% lah rata, jadi nggak terlalu damage-nya itu sakit dan nggak terlalu OP juga. Jadi Bang Dark itu kasih Riven tuh ke A lah, lumayan bagus, masih agak bagus, bukan lumayan bagus. Di sini ada hero mana ya, kita ke sini dulu lah. Di sini ada hero Edward tuh hero itu hero epic yang
yang ungu hero nya, dan skillnya itu cuman ngeheal sama peningkatan defense squad infantry, dan itu aja sedikit aja. Ini cuman kayak gimana ya, kalau kalian nggak punya opsi lain untuk main hero apa di apa, kalian bikin akun baru terus gak ada opsi pilih hero yang bagus, Edward bisa jadi combo yang bagus cuy. Seumpama dikomboin Liam sama Edward itu lumayan bagus, sudah itu Charlie sama Edward itu lumayan bagus ya cuy. Cara dapetinnya itu ada di polisi station itu. Di sini Edward Bang Dar taruh di tier C ya cuy. Itu bagus kalau cuman region muda ya, di bawah 30 hari. Kalau setelah di bawah 30 hari jangan dipakai dah. Hero itu kayak kurang gitu. Kan masih banyak hero lain cuy. Dan di sini masuk ke hero apa ya? Hero yang gergaji itu ntar Bang Dar cek. Hi, Cam. Dan di sini ada hero Eddie. Hero Eddie ini memberikan damage target, faktor damage-nya itu 3400, maksimal tuh 11.300, dan meraih shield selama 2 detik. Faktor shieldnya itu bisa sampai 2500 maksimalnya. Rage dibutuhkan tuh 1000. Nah, jadi di sini faktor damage-nya tuh 1300 dan faktor shieldnya tuh sampai 2500. Ini lumayan tebel ya hero nya ya, sama defense sama shieldnya itu ada meskipun sedikit. Meningkatkan defense squad infanteri sebanyak 9% ketika ukuran squad yang tersisa kurang dari 30%. Meningkatkan damage counter sebanyak 4,5%. Jadi di sini Eddie mendapatkan skill mendapatkan attack, peningkatan defense infanteri squad sebanyak 9%, kalau maksinya itu 30%. Dan ketika darah Eddie ini di bawah 30%, HP-nya itu nanti mendapatkan peningkatan damage counter itu sebanyak 5% maksimalnya. Kita lanjut ke skill 3. Jadi skill 3 nya ini ketika hanya memimpin squad infanteri, meningkatkan damage counter yang diberikan sebesar 3,5%, kalau maksimalnya itu 44%. Jadi kalau kalian tuh troopsnya itu squad infanteri semua, itu kalian akan mendapatkan damage, peningkatan damage counter itu sampai 44%. Jadi di squad kalian tuh gak ada hero tipe, gak ada troops tipe rank, rider, mobil itu yang buat macul itu. Jadi kalau gak ada 3 squad itu, kalian bisa mendapatkan peningkatan damage counter sampai 44%. Nah, yang ke skill keempatnya ini meningkatkan HP squad infanteri sebanyak 9% selama siege. Serangan dasar berpeluang 20% untuk mengurangi HP squad musuh sebesar 7,5% selama 2 detik. Efek ini dapat terpicu paling banyak 1 kali setiap 6 detik. Jadi ini dapat peningkatan HP infanteri squad sebanyak 30% dan kurangi HP itu 7,5%, maksimalnya itu sampai 25%. Dan yang ini yang serangan dasar berpeluang 20% untuk mengurangi HP squad musuh sebesar 7,5%. Berpeluang 20%, jadi setiap 5 kali percobaan itu ada yang satu berhasil. Iya, minimal 5 percobaan itu. Lumayan bagus ya hero Eddie ini. Dan Bang Dark itu taruh hero Eddie ini di tier A ya, di tier A. Karena hero Eddie ini masih lumayan ya, masih cukup oke digunain di meta sekarang. Oke, mungkin segitu aja karena gak cukup, ini udah durasi 24 menit. Kita akan lanjut ke esokan harinya di video selanjutnya. Kalau kalian ada masukan bisa tulis di kolom komentar ya.
Nanti Bang Dar baca-baca dan balesin komentar kalian. Oke, segitu aja mungkin dari Bang Dar. Kita lanjut besok di video selanjutnya di part 2. Oke, bye bye.